Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semester 1 ini sudah mulai terasa ya ritme mahasiswanya? Luar biasa. Baru Ya, Bu, awal-awal, Bu. Belum. Ini baru awal-awal pemanasan ya. mulai kembali menggebu, Ibu. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, nikmati saja setiap prosesnya. Baik, Bapak Ibu, ini saya coba buka salam. Hari ini yang tidak hadir siapa ya? Ini belum kumpul juga semuanya ya, belum gabung. Syifa, Ibu. Siva, oke, Siva kenapa? Ada keterangan kah? Beliau tuh tadinya ketinggalan info karena kebetulan belum masuk grup katanya. Tapi baru konfirmasi hari ini. Tapi dari minggu kemarin sudah hadir nggak? Minggu kemarin waktu kuliah offline hadir kah beliaunya? Enggak, Bu minggu Sivanya? kemarin enggak hadir. Tapi Enggak, kalau Ibu. nggak salah, Siva konfirmasi ke Bu Yuli, Bu siapa? Ya, Baik. Berarti sekarang pun walaupun online tetap tidak bisa hadir ya? Dari awal perkuliahan tadi jam 7? Ya, baiklah. Baik, berarti sudah 2 kali tidak hadir ya. Baik, Bapak Ibu, sebentar ini mana saya bukanya. Ya, baik. Bapak Ibu, kalau memang tidak ada kendala dalam sinyal atau memang kuotanya cukup, silakan on cam kamera Bapak Ibu ya. Karena ini kan kita sedang perkuliahan, kecuali kalau memang ada yang sakit mungkin ya, eh, atau mungkin tadi kendala sinyal, itu sesekali boleh di kameranya di off kan, gitu Bapak Ibu ya. Ya, siap, Ibu. Tidak, Ini Linda posisinya izin kan, jam, Ibu. ya, Karena ini posisinya kan kepental. beda-beda nih. Ya, ada yang di rumah mungkin ya, di sekolah dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, jadi sesuai dengan edaran ya, jadi perkuliahan semester 1 ini kita online ya. Jadi Bapak Ibu eh, otomatis nanti disiapkan ya link-link Zoom-nya. Ini link Zoom-nya memang beda-beda ya setiap mata kuliah. Jadi ini Iya, Ibu, ada yang eh, kemungkinan kalau misalkan tidak disediakan dari ini, pakai yang ini kayaknya, Ibu, akun oh link. ya. Baik, mohon terima kasih Pak. Hari ini kita diskusi dulu ya terkait dengan perkembangan kurikulum. Alhamdulillah juga di sini ada Prof. Hairul membersamai kita. Tapi mungkin nanti yang banyak diskusi mungkin dengan saya dulu ya sementara ya. Eh, ini saya masih disable, minta coba jadi co-host. Bapak Ibu ini kita banyak diskusi saja ya. Jadi ini saya nggak presentasi seperti saat kuliah S1 ya, karena kan Bapak Ibu sudah S2 ya. Nanti siang ada kuliah umum, apakah diminta hadir juga oleh jurusan? Ya, yang Bu. STEM ya, Bu. Ya, mengenai STEM. Ya, Bu, sebagai perganti perkuliahan, Bu. Ganti kuliah STEM. Ya, ya. Baik, apakah sudah muncul di layar? Sudah bagus. Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Ini mah hanya refreshment aja Bapak Ibu sebenarnya ya hari ini. Karena kalau untuk yang eh, sebelumnya sudah berkuliah di pendidikan, mungkin sudah pernah dapat ya materi ini di semester-semester awal. Kecuali bagi yang dari murni ya, mungkin tadi harus belajar lagi lebih lanjut ya. Silakan mencari informasi lebih detail ya, bisa bertanya kepada temannya juga, baca-baca studi literatur dan sebagainya. Jadi hari ini kita refreshment saja tentang konsep kurikulum dan perkembangan kurikulum IPA di Indonesia. Nah, ya, di sini kita diskusi dulu sementara Bapak Ibu ya. Tapi nanti di sela-sela diskusi, di sela-sela mungkin ada sedikit penyampaian, Bapak Ibu nanti boleh juga bertanya ya
supaya tidak jenuh, tidak ngantuk. Kadang kalau nanti dosen itu bercerita banyak hal, seringkali kan akhirnya mungkin eh, tidak on gitu ya. Karena apalagi ini kondisi kita perkuliahan online ya, mungkin ada yang loss-loss sedikit gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, suara saya jelas ya Insya Allah ya. Jelas, Bu. Nah, jelas. Nanti kalau tidak jelas bisa disampaikan. Ya, Bapak Ibu, kita refreshment saja tentang konsep kurikulum dan perkembangan kurikulum IPA di Indonesia. Kita bicaranya sini ranahnya Indonesia, Bapak Ibu ya. Insya Allah mungkin ini dulu sudah pernah disampaikan. Oh, ini ya CPMK dulu ya. Ini CPMK-nya, maaf. Nah, Bapak Ibu, jadi mulai dari pertemuan ini, Bapak Ibu sudah membuat resume ya. Silakan dibuat dari mulai pertemuan kedua sampai pertemuan nanti terakhir. Ya, satu halaman saja bagian konsep. Seperti itu. Jadi biar nanti kita sama-sama membaca ya apa yang akan disampaikan oleh penanggung jawab presentasi kepada hari tersebut. Baik Bapak Ibu, nah ini mungkin sudah disampaikan ya pada saat dulu kita perkuliahan awal ya tentang tujuan pendidikan IPA secara umum itu ya. Jadi ini tidak akan diulas lagi lebih detail. Mungkin nanti kalau ada kesempatan dan memungkinkan nanti apakah Prof. Hairul bisa menambahkan mungkin bila memungkinkan seperti itu ya. Baik. Nah, ini secara umum seperti ini. Tinggal nanti mungkin yang jadi bahan pertanyaan adalah di kurikulum yang saat ini eh, di beberapa level kelas itu sudah diterapkan yaitu di Merdeka Belajar. Misalkan tujuan pembelajaran IPA secara umum termasuk karakter pembelajarannya. Nah, kira-kira coba dari sini ya kita sharing ada yang bisa menyampaikan, ini kan secara umum seperti ini ya, ini secara internasional ini seperti ini. Kira-kira kalau di Merdeka Belajar, misalkan Bapak Ibu, karena kita bicaranya analisis kurikulum untuk saat ini, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Mangga, ayo, 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 siapa? Pak Agi, Bu Elsa, Pak Akmal, Bu Asni, Bu Fitri, ini saya ngabsen. Bu Fitri lagi, Bu Yaswi, Bu Neng, Pak Agung, Bu Iis, Bu Lucy, Pak Ivan, Bu Nenden, Bu Ya, Bu. Ajeng, Bu Desi, Pak Priyatna, Bu Titin, Bu Yani, Bu Asep, Bu Nyimas, Pak Nur, Bu siapa ini? Bu Rahma. Siapa depannya nih? Gak kebaca. Maaf, Bu Linda, Bu Rika, Bu Lucy, Pak Farhan, Bu Nyimas, mangga. Ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Ini bagi ibu-ibu yang sudah nah, sudah menggeluti di kelasnya yang sudah Bu Lucy, silakan resen. Silakan Bu. Bagaimana Bu Lucy? Silakan disampaikan pendapatnya. Ya, sebelumnya maaf Ibu, suaranya agak kurang enak didengar karena sedang nggak enak tenggorokan. Oh ya, Eh, silakan Bu. Gimana? Kalau menurut pemahaman saya di kurikulum Merdeka seperti yang ada di dalam capaian pembelajaran atau CP IPA yang permen berapa gitu ya lupa. Itu di sana Ya. jelas disebutkan bahwa tujuan dalam pembelajaran IPA adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam pemahaman ilmiah dan keterampilan proses. Nah, mungkin di sini kalau kita interpretasikan gitu bahwa yang dimaksud dengan pemahaman ilmiah ini jelas adalah kognitif gitu ya, lebih ke kognitifnya gitu. Kemudian dalam keterampilan prosesnya, mungkin dalam hal ini adalah eh, kemampuan atau kompetensi yang porsi atau 4C itu ya, yang critical thinking, kemudian kolaboratif, kreatif, dan communication. Kemudian selain itu juga mungkin adalah pemberdayaan dalam atau pengembangan dalam teknologi. Mungkin itu yang saya pahami gitu mengenai tujuan pembelajaran IPA yang ada
di dalam kurikulum Merdeka. Jadi lebih ke pemahaman ilmiah, keterampilan proses, dan pemanfaatan teknologi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Lucy. Atau mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain terkait tujuan pembelajaran IPA eh, di kurikulum Merdeka. Walaupun nanti akan dibahas lebih detail juga ya oleh teman-teman juga nih di kesempatan pertemuan berikutnya. Tapi ini sekitar kita konteksnya bicaranya umum dulu. Halo, ada lagi yang mau ditambahkan dari pendapatnya Ibu Lucy? Tujuan pembelajaran IPA? Karena ini kita bagaimanapun ke depannya Bapak Ibu ataupun yang sudah mengajar eh, akan mengajar IPA ya kepada anak-anaknya, akan membelajarkan IPA kepada anak-anaknya. Jadi mau tidak mau kita harus tahu apa tujuan pembelajaran IPA yang memang sudah diarahkan di sini ya. Jadi supaya kita tidak keluar dari pagarnya ya seperti itu. Nah, baik, mungkin sebenarnya Bapak Ibu di sini kalau kita bisa lihat di kurikulum, mungkin Bapak Ibu sudah membaca ya, kalau guru-guru yang mengajar di kelas 7 ataupun di kelas 10 ya. Ini saya contohkan misalkan di SMP Bapak Ibu ya. Nah, ini misalkan di fase D gitu. Memang nanti akhirnya tadi disampaikan oleh Ibu Lucy nanti kan memang dipisahkan ya, ada elemen-elemen ya, elemen penalaran ilmiah dan elemen keterampilan proses. Kalau kita bicara penalaran ilmiah, berarti kemampuan menalar ya. Sebenarnya itu bagian nanti berpikirnya yang ke arah tingkat tinggi. Kita nggak hanya bicara secara konsep yang saya pahami gitu ya. Kita nggak tidak bicara dalam tataran kognitif saja gitu ya. Tidak bicara tataran indikator kognitif, misalkan kalau kita ambil yang dari revisi Bloom tadi, tapi ada aspek-aspek yang lain ya, penalaran yang lain ya, indikator-indikator keterampilan berpikir yang lain yang bisa kita kembangkan di siswa. Misalkan tadi kalau Ibu Susi menyebutkan ada yang 4C ataupun nanti ke depannya ada yang 6C gitu ya. Jadi kita membelajarkan IPA bukan hanya sekedar aspek tadi hafalan-hafalan, tapi ada aspek keterampilan berpikir ya yang bisa dibekalkan kepada siswa tersebut. Misalkan termasuk tadi ada elemen keterampilan proses ya. Yang mungkin kalau dulu kita bahasanya ada KPS ya, keterampilan proses sains. Atau misalkan kalau kita bicara kurikulum 2013 ada scientific approach ya, 5M gitu ya. Itu pun nanti ternyata dibekalkan juga ya di kurikulum Merdeka. Jadi memang kalau kita bisa lihat ya di sini mungkin nanti silakan diidentifikasi lanjut juga oleh teman-teman mahasiswa di sini ya. Jadi sebenarnya nggak beda jauh ya antara yang Kurtilas dengan yang Merdeka gitu ya. Hanya mungkin ada beberapa casingnya yang berbeda, tapi secara substansinya itu kurang lebih sama ya seperti itu. Nah ini misalnya contohnya di IPA di SMP ya. Mungkin teman-teman yang ngajar di SMP ini sudah ngolotok gitu ya. Ini orang Sunda semua ya Bapak Ibu ya? Ada orang Malang ya? Ada orang Aceh, Aceh, Ibu. Oh ada Pak orang Arif. Aceh. Pak Arif. Pak Arif ini nggak ngerti istilah ngolotok ya. Iya. Maaf, Bapak nanti membiasakan ya untuk mengerti bahasa Sunda ya. Billy nanti ada keceplosan ya bahasa-bahasa Sunda. Ya sudah apa ya, sudah makanan sehari-hari ya gitu ya. Ini yang IPA di SD, di SMP maaf ya. Ini kan kurang lebih ya, misalkan tujuan pembelajaran IPA di fase SMP gitu ya. Ada sikap ilmiahnya, misalkan saya ingin tahu gitu ya. Kemudian di sini termasuk bagaimana akhirnya siswa itu diharapkan mereka tadi yang mengobservasi ya, mengamati alam sekitar, kemudian kepedulian lingkungan. Tadi ada keterampilan proses, nah berinquiry sama ya dengan kurikulum yang 2013, bahkan yang sebelum-sebelumnya pun tetap ya kita emang arahannya kita berinquiry gitu ya. Artinya mereka terlatih ya, dilatihkan ya, dibiasakan menjadi kegiatan pengidentifikasian masalah, kegiatan penelitian ya dan seterusnya gitu dengan proses-proses yang berciri khas inquiry. Termasuk di sini pun mereka bisa mengerti ya, mereka bagian dari anggota masyarakat ya. Kemudian juga termasuk tadi pemahaman konsep yang esensial ya, yang harus mereka
pahami dalam IPA yang bisa aplikatif ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan terkadang eh, mereka belajar rumus tertentu atau mereka belajar tentang tema tertentu, kadang tidak ngerti gitu ya. Makanya di sini memang diharapkan Bapak Ibu nanti ketika membelajarkan IPA di sekolah itu yang sifatnya kontekstual gitu ya, yang dekat dengan keseharian Bapak Ibu tadi misalkan yang orang Aceh, yang orang Karawang, yang orang Bandung dan sebagainya. Bapak Ibu, apakah terlalu cepat suara saya berbicara? Siap, Bu. Sudah cukup, Cekap. Ibu. Mohon. Baik, sampai sini dulu Bapak Ibu. Ada yang mau menanggapi dulu sebelum kita pindah ke slide berikutnya? Karena kalaupun nanti waktunya nggak cukup, tinggal baca aja Bapak Ibu ya. Ada yang mau menambahkan, menanggapi sebelum kita beralih ke slide berikutnya? Oh, Ibu Ivan. Ini Ibu Ivan atau Pak Ivan ini? Bapak. Bapak. Silakan Pak Ivan, bagaimana? Izin, Bu. Ya, Eh, yang pernah saya dengar tentang ini kan yang nomor 1 itu, Bu, ya, yang ada profil pelajar Pancasila gitu. Ini profil ya, pelajar Pancasila ini muncul di kurikulum baru ini yang Merdeka itu dikarenakan katanya di Kurtilas pembelajaran karakter itu kurang bisa dimaksimalkan, Bu. Jadi ya, pembelajaran karakter di pembelajaran sehari-hari itu kurang bisa dimaksimalkan. Makanya di kurikulum Merdeka ini dipisahkan pembelajaran karakternya di P5 di project itu gitu seperti itu. Itu, Bu, mungkin yang saya ya, bisa sampaikan. iya, betul. Ini Bapak mau menanggapi atau bertanya Pak ini maksudnya? Atau perlu ini penjelasan lebih lanjut? Perlu, Bu. Ya, Barangkali baik. informasi yang saya dapatkan salah gitu, Bu. Oh ya, ya sebenarnya sebelum muncul kalau yang saya pahami ya Bapak Ibu, sebenarnya kalau memang kita benar-benar membelajarkan IPA itu akan muncul karakter, sikap ilmiah itu Bapak Ibu, ya. Kan sebenarnya kalau kita belajar itu kan ada kalau kemarin ada pengetahuannya ya, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap. Nah, kalau kita bicara konteksnya IPA, misalkan sikap ilmiahnya ya, dengan indikator-indikatornya kan ada jujur, misalkan objektif, teliti, tidak pantang menyerah gitu ya, keingintahuannya besar dan masih banyak yang lagi, yang lain. Itu kan sebenarnya ke arah sikap ya, ke arah sikap. Eh, Termasuk kan di situ juga sebenarnya kan ada aspek, misalkan kalau kita bicara Kurtilas, di situ ada aspek kompetensi IT 1 misalkan ya, aspek spiritualnya yang kita bisa bangun ya, pengagungan terhadap kemahabesaran Tuhan dan sebagainya. Kalau memang betul-betul bagaimana seorang guru itu bisa mengkondisikan pembelajaran demikian gitu ya. Termasuk bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap ilmiah, misalkan diantaranya gitu ya, itu dengan melakukan kegiatan observasi anak-anak ya, atau kegiatan praktikum gitu ya, kegiatan eksperimen, itu kan akhirnya bisa melatih anak-anak untuk misalnya sederhana ya, bagaimana mereka bisa menemukan jaringan misalkan ya kalau di biologi ya misalkan eh, jaringan parenkim ya, mereka bisa melihat stoma gitu ya, stomata gitu ya. Kegiatan praktikum itu kan membuat mereka akhirnya tidak pantang menyerah ya untuk bisa menemukan sesuatu gitu ya. Kalaupun gagal misalkan mereka ulangi lagi gitu ya. Mereka coba lagi. Itu kan sebenarnya bisa dimunculkan gitu ya sikap-sikap ilmiah eh, tersebut gitu. Kalau memang sebenarnya ini sudah bisa kita arahkan ke sana. Termasuk kan bagaimana kita tidak memanipulasi data ya, kejujuran gitu ya. Bagaimana kita bisa ketika ada proses atau kita misalkan kalau kita mengukur dengan menggunakan indikator komunikasi ya, komunikasi bagaimana kita bisa menerima perbedaan pendapat ya, open mind ya, berpikir terbuka gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dilatihkan di sana gitu. Kalau memang akhirnya kita mencoba untuk membelajarkan IPA dalam konteksnya eh, demikian. Tapi kita berinquiry ya, melatih siswa mereka untuk bisa menjadi seorang ilmuwan. Itu kan ilmuwan itu kan memang tidak pantang menyerah kan, mereka harus terus mencari ya. Kemudian bisa menerima informasi-informasi yang lain gitu ya dari berbagai macam literatur ya dan seterusnya gitu ya. Jadi memang
dari awal kalau memang ini diterapkan sebenarnya gitu ya, karakter sikap, karena katanya kalau para ahli sosial mungkin mereka akan membedakan ya apa itu karakter gitu ya, apa itu sikap, apa itu perilaku, itu mereka punya definisi ya. Misalkan kalau sikap itu lebih ke arah baru kecenderungan gitu ya, baru kecenderungan, dan belum tentu mereka melakukan gitu ya. Kalau perilaku itu mereka melakukan biasanya gitu ya. Kalau sikap itu mereka tahu berbohong itu memang tidak boleh, tapi kadang perilaku mereka berdusta gitu. Eh, jadi memang harapan-harapan di sini sebenarnya kalau kita memang sudah benar-benar membelajarkan IPA gitu ya dengan sesuai dengan tadi ya strategi belajar yang tepat, itu harusnya memunculkan ya sikap ilmiah di antaranya. Dan harapannya juga akhirnya ke arah perilaku. Kalau perilaku udah nempel itu butuh jangka waktu yang panjang gitu. Dan memang kalau ke arah perilaku tuh butuh jangka waktu yang panjang, nggak ujuk-ujuk muncul gitu ya. Nggak cukup sekali dua kali observasi, tapi harus berkali-kali observasi kalau kita memang ingin mengarah ke perilaku. Itu mungkin Pak Ivan ya, atau mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Siapa tahu punya second opinion yang lain. Halo, cukup? Ya, ya. Ini mungkin sekaligus evaluasi Cukup. juga ya buat kita nih ya sebagai eh, pendidik IPA ya. Bisa jadi mungkin selama ini tadi kita kurang mengembangkan sikap ilmiahnya ya ke anak-anak itu gitu. Ya. Baik, lanjut ya Bapak Ibu. Oh, itu Pak Ivan raise hand lagi gimana Pak? Ada tambahan atau ada yang masih penasaran Pak Ivan? Enggak, Bu, belum di lower hand itu. Oh, belum. Jadi cangkel ya Paknya. Oh, pegel, maaf, pegal. Ini ada orang Aceh ya. Baik, terima kasih Pak. Baik itu ya Bapak Ibu ya. Nah, walaupun sekarang kan akhirnya profil P5 ini kalau kita lihat di buku panduannya kan memang akhirnya bisa kolaborasi dengan mata pelajaran lain ya Bapak Ibu ya. Silakan kan bisa masuk ke intrakurikuler, kokurikuler ataupun ekstrakurikuler. Itu kan tergantung kebijakan sekolah masing-masing ya Bapak Ibu dengan tema-tema tertentu ya. Nah, kita kan nanti sebagai guru IPA mungkin silakan Bapak Ibu pilih tema-tema ya yang di sana misalkan yang sudah di plotting sedemikian rupa yang memang kira-kira ada irisan dengan IPA-nya nih. Kira-kira tema apa Bapak Ibu yang ada irisan dengan IPA nih? Atau ada yang sudah punya Bangunlah jiwa pengalaman? raga itu ada. Oh, mengolah Gaya jiwa hidup raga. Oh ya. berkelanjutan. Ya, bangunlah jiwa raga ya. Nah, bangun jalan jiwa raga dengan Lanjutan. apa? Gaya Dengan hidup apa? berkelanjutan. Oh, Dengan gaya Oh hidup iya betul, berkelanjutan. bisa yang hidup sehat ya. Oh, hidup sehat ya. Karena kan mungkin tiap jenjang ada tema tersendiri ya Bapak Ibu ya. Walaupun sama ya, SD, SMP, SMA sama ya temanya. Beda kalau Beda-beda ya. SD SMP SMA sama ya. Sama ya, sebenarnya sama ya pas Sama ngeliat itu. kalau Beda tapi jumlahnya aja, Bu. beda jumlah ya. Oh ya, Kalau yang jumlah kegiatan betul. Ya, silakan Bapak Ibu nanti tinggal dikolaborasikan saja ya, dipilih-pilih saja yang memang ada irisan dengan IPA-nya gitu ya. Jadi biar memang akhirnya eh, kita di situ ada ini ya, ada speak up-nya ya, dimunculkan ranah keipaan ya. Oke, Bapak Ibu mungkin lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini mungkin masih dicontoh di SMP Bapak Ibu ya. Mohon maaf nih yang di SMK ataupun yang di SD ya. Tadi sudah dibunyikan juga oleh Bu Lucy ya terkait elemen-elemen ya ke arah pemahaman tadi ya. Kemudian ke arah keterampilan proses. Nah, ini kalau SMP sebenarnya sama Bapak Ibu kan dengan Kurtilas ya, kurang lebih ranahnya ini ya Bapak Ibu ya. Di kurikulum Iya sama, Bu. sama sebenarnya ya. Nah, itu. Jadi memang akhirnya mungkin beda casing atau bagaimana aja, tapi intinya sama ya tentang makhluk hidup sampai dengan bumi dan antariksa. Baik, sampai sini dulu. Kita lanjut Pak Ibu. Halo. Masih Iya. on? lanjut. Masih, Bu. Lanjut. Ya. Ini kan perkuliahan terakhir ya di hari Jumat. Nanti Kecuali ada nanti kuliah STEM umum. kan. Ada kuliah umum ya, kan? kuliah umum. Kuliah Ya. umumnya itu pengganti kuliah yang STEM itu kan. Ya, baik. Nah, ini udah dibahas kemarin Bapak Ibu ya di kuliah pembuka dulu ya tentang standar guru IPA yang versi NRC ini. Ini lama ya tahun 96.
Nah, ini paling ada 9 standar. Nah, yang Bapak Ibu mungkin kita fokusnya di bagian kurikulum ya. Kenapa akhirnya kita harus bisa menguasai kurikulum. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau versinya RNC kan seperti ini ya, masih istilahnya masih ada instruksi-instruksi gitu ya. Kalau kita kan ke anak-anak mungkin tidak menggunakan kata instruksi ya, betul nggak? Betul ya. Kalau tidak salah, dulu kalau saya pernah pengalaman menjadi siswa, ada tujuan instruksional umum. Itu dulu tujuan instruksional khusus. Itu tuh kalau nggak salah Iya, kurikulum tahun berapa? TIK Coba Bapak Ibu, ada yang pernah mengalami? mengalami. Mengalami, berarti kita sama ya, 11-12. CBSA itu Bu, bukan? Ya, itu dulu CBSA, betul. Satpol Renpol, Satuan Kurikulum tahun berapa tuh, Pelajaran. Bu? Itu 94 Bu. masih Kalau GBPP tidak ya, salah 94. 94 ya, jadi kita masih kealaman ya Bapak Ibunya. SMA kalau nggak salah ya, 94 itu. Kita masih ingat tuh dulu di buku-buku pedoman itu ya, buku itu ada tujuan internasional umum, tujuan internasional khusus, jadi ada instruksi-instruksi. Mungkin kalau untuk konteks saat ini, apakah bahasa tersebut masih bisa diberikan ke siswa kita, Bapak Ibu, dengan generasi alpha ini? Bagaimana? Masih itu juga ya kalau TPU Ini itu. Ibu siapa ini? Coba Maaf. nanti kita Saya kenalan Ibu siapa? Ibu siapa? Halo. Ibu Neng Lani. Ibu Neng Lani. Wah, Bu. Iya. Mungkin kalau dulu TPU itu kan sekarang bisa diterapkan, bisa disamakan dengan tujuan pembelajaran. Kalau yang TIK-nya ya, tujuan instruksional khususnya, mungkin ke indikator. Atau bisa juga yang CP itu jadi tujuan umum, yang Ya. tujuan pembelajaran yang kita bikin alurnya itu jadi tujuan instruksional khusus. Oh iya. Ya, jadi kan akhirnya pembahasaan mungkin di situ ya. Istilahnya pembahasaan ya. Nah, memang ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi kurikulum IPA itu berisi ini ya. Ada ya mungkin ada kalau kita bicara secara merdeka ada CPL-nya gitu. Kalau dulu ada KD ya, tadi betul ada KD ya. Ada CPL, kalau sekarang tadi ada apa yang diharapkan dari pembelajaran IPA gitu ya. Termasuk action mungkin ke arah strategi ya Bapak Ibu ya. Betul ya. Strategi belajarnya harus seperti apa itu udah terangkum di kurikulum gitu. Jadi ini Bapak Ibu yang mungkin dari Saintek gitu ya, yang dari Murni ini silakan ya dibuka-buka lagi isi kurikulum ya di pembelajaran IPA. Termasuk kan tadi misalkan metode ya, bahan ajar ataupun penilaian evaluasi ya. Itu sudah tercover itu di kurikulum IPA. Baik, itu Bapak Ibu ya. Nah, paling nanti baik, sampai sini dulu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanggapi dulu sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Boleh Kita kan ditanggapi? diskusi. Oh, boleh silakan. Kita kan judul diskusi Bapak Ibu ya, sharing ya. Ini kan pembelajaran S2. Mangga, silakan Pak siapa? Saya Asep, Bu. Pak Asep, mangga, Pak Asep. Oh iya, untuk yang tampilan ini, Bu, Ya. tahun 96. Jadi ketika isi kurikulum ini dipakai untuk generasi alpha, mungkin di sini ada sedikit kekurangannya mungkin Bu. Sedangkan Ya, kan kurikulum itu mesti berubah sesuai dengan ya, perkembangan zaman, Bu. ya, Nah, betul. mungkin di sini yang berubah itu apakah itu metodenya atau modelnya dan sebagainya. Makanya dalam konteksnya itu sedikit ada perubahan dan kontennya mungkin ada yang diubah atau tidak. Ya, seiring Ya. perkembangan zaman ketika tahun 98 kalau tidak salah itu ada perubahan lagi kalau tidak salah yang disempurnakan kalau tidak salah itu. Kurikulum yang disempurnakan. Kemudian 2004 kita mengenal tentang KBK. Kemudian selanjutnya kita mengenal tentang KTSP, kemudian 2013 kita mengenal tentang kurikulum 2013, dan sekarang juga ada
Ya. Merdeka. Nah, jadi perkembangan kurikulum yang eh, di diadakan ini sesuai dengan perkembangan zaman. Itu mungkin tambahan Hmm. saya. Eh, Oh ya, baik. Terima Terima kasih kasih, Pak. Maaf, Pak siapa tadi? Asep. Pak Asep. Iya betul Pak. Nanti ada sebenarnya di slide-slide yang agak terakhir-terakhir, nanti ada semacam alur peta ya. Alur peta tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Itu misalkan kita ambil dari 1947 ya Bapak Ibu ya, era pasca kemerdekaan sampai sekarang nih yang merdeka ini ya. Nanti mungkin bahasnya nanti. Kalau ini kita bicara kurikulum IPA versi yang dari Amerika ya, National Research Council gitu. Kalau mereka membuatnya seperti ini gitu ya. Ini pun tahun 96 ya. Mungkin nanti kita harus lagi berburu apakah ada yang versi terbarukan ataupun tidak. Betul Pak. Jadi memang akhirnya ada hal-hal sebenarnya secara inti kan kurang lebih sama ya. Tadi ada tujuan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran gitu ya, termasuk bagaimana peran teknologi dalam IPA gitu ya. Eh, Nanti ada hal-hal yang memang nanti sampingan-sampingan pun akan berubah. Misalkan kalau kita bicara nanti kan model pun akan berkembang ya Pak, model pembelajaran berkembang, kemudian pendekatan pun akan berkembang. Kalau pada masa ini misalkan tahun 96 mungkin pendekatan STEM belum ada misalkan ya. Tapi kan akhirnya di era 2010 muncullah misalkan tentang pendekatan STEM. Itu kan berarti strategi pembelajarannya pun berkembang, tapi kurang lebih intinya pun akan sama. Misalkan kalau teknologi, nah teknologi dalam IPA misalkan. Nah, kalau di Kurtilas, apakah dipelajari tidak? Di situ ada nanoteknologi, ada nggak di Kurtilas tentang nanoteknologi misalkan? Ada nggak di Kurtilas Bapak Ibu yang sudah pernah mengajar? Dibahas? Halo? Tidak ada sepertinya ya nanoteknologi ya? Tidak ada, Bu. Belum, Nggak ada, Bu. belum, nggak Gak ada kan? ada Belum, Bu baru kalau di rekayasa kuliner. genetika aja ya. Iya, Bioteknologi aja Ya, kan, iya, iya. rekayasa iya genetika gitu ya. betul. Ya, baru rekayasa genetika, bioteknologi yang modern. Tapi sekarang kan ada nanoteknologi itu yang dibelajarkan kepada siswa. Karena kita berkembang, teknologi pun itu. Tapi intinya tetap teknologi ya. Bagaimana peran teknologi eh, terhadap pembelajaran IPA gitu ya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu untuk slide berikutnya. Ya, kalau ini sebenarnya udah ini nggak usah dibahas lebih detail Bapak Ibu sudah dapat ini di kuliah S1 ya tentang eh, kurikulum gitu ya. Silakan nanti Bapak Ibu yang dari Saintek dipelajari lebih detail gitu ya. Karena kalau kita bicara kurikulum kan sebenarnya dari ranah sempit ya ranah keluarga pun kalau kita misalkan punya tujuan nih mendidik anak-anak misalkan agar mereka soleh dan soleha dalam tatanan keluarga kan mungkin Bapak Ibunya punya kurikulum ya dalam ranah kecil. Belum lagi kalau kita bicara konteksnya sistem pendidikan ya, secara negara ya seperti itu. Baik. Sampai sini dulu Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan terkait dengan pengertian kurikulum dulu? Silakan. Ada tambahan? Lanjut Bapak Ibu. Halo. Biar biar ada Lanjut, Bu. suaranya. Lanjut. Karena kalau saya kayak gini bisa saya ngantuk juga Bapak Ibu ya. Kayak seakan-akan ngomong sendiri gitu. Kayak di TV kan kayak pembawa berita kan kayak bicara sendiri ya. Karena pemirsanya di rumah nggak bisa interaksi ya, interaktif. Kalau di Zoom kan idealnya kita interaktif. Baik. Nah, ini tentang tadi oke lah saya tentang konsep kurikulum. Nah, paling Bapak Ibu nanti di sini jadi tadi udah dibahas ya di yang NRC tadi ya. Jadi ada tujuan, kemudian di sini ada strategi pembelajarannya gitu ya, ada evaluasi kurikulum termasuk di sini ada isi ya isi materi ya, isi materi pelajaran apa saja yang ada di kurikulum. Kalau kita bicara konteks IPA kan, itu tadi ada energi kan, tadi ada bumi antariksa gitu ya, ada zat dan seterusnya. Nah, ini mungkin definisi-definisi silakan Bapak Ibu baca saja ya. Ini oke. Kita mungkin sekarang eh, mencakup ke ini mungkin ya. Nah, ini tadi nyambung ke tadi yang penjelasan dari Pak Asep ya. Landasan kenapa akhirnya kurikulum itu berubah ya dari masa ke masa tadi ya. Kalau tadi contohkan misalkan kalau
kita di sini misalkan atau mungkin ibu-ibu juga atau bapak mengalami ya kurikulum yang 94 tadi yang CBSA gitu ya. Dan sekarang berubah akhirnya ke Merdeka. Nah, ini yang akhirnya yang mendorong ya ada filosofinya, psikologi, sosial budaya gitu ya dan ilmu dan teknologi. Sebenarnya nanti dicontohkan juga di sini ya. Nah, ini ya misalkan contoh yang ada saya kurikulum 2013 ya. Ini mengutip dari buku kebetulan ya. Misalkan kalau di landasan yuridis ya. Jadi ini tetap kalau kita di Indonesia mungkin ada aturan-aturannya ya. Misalkan di sini ini ya ada 1.1 sampai poin berapa nih? Sampai poin 7 gitu. Ya. Sama juga di Merdeka ya. Bisa jadi itu pun kalau kita baca di buku di akademiknya gitu ya, di panduan akademik mungkin di depannya juga ada ya. Kadang tapi kalau kita kadang suka terlewatkan ya. Kadang nggak dibaca itu landasan-landasan yuridisnya, tapi langsung ke isi ya, langsung ke IPA-nya gitu ya, dibaca. Nah, kemudian landasan, nah ini filosofinya tadi ya, misalkan kalau di sini yang terkait munculnya kurikulum 2013, ini contoh-contohnya 2013 Bapak Ibu, karena nanti kalau yang kurikulum Merdeka silakan Bapak Ibu yang presentasi saja yang mengkomunikasikan dengan teman-temannya. Ini yang Merdeka mungkin kita sama-sama sharing di sini ya. Di sini ada dimensi, ada kehidupan bangsa katanya ya. Ada kehidupan bangsa gitu ya, termasuk sosial budaya yang menjadi landasannya ya, termasuk nanti kehidupan di masa depan. Nah, kalau kita bicara apa sih filosofi, nah ini nih, karena ini ya, saran pendidikannya, prosesnya, kemudian pendidik dan siswanya gitu. Nah, yang ini yang empiris. Nah, tadi empiris. Kayak tadi misalkan kayak siapa tadi Pak Ivan ya yang mencontohkan kenapa akhirnya ada profil P5 katanya gitu ya. Karena eh, karakter tadi ya, karakter anak didik yang mungkin belum terbangun gitu ya. Nah, ini bisa jadi ini merupakan landasan empirisnya gitu. Nah, kalau kurikulum 13 ini lebih ke arah perekonomian kita misalkan ya yang masih terpuruk. Kemudian ini dibutuhkan generasi muda yang kuat. Karena kalau ini kan terakhir itu KTSP Bapak Ibu ya, 2000 berapa KTSP Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, KTSP tahun berapa? 2003. 2006 ya. 2006. KBK kan 2004 ya? KBK 2006 ya. KTSP 2006. berapa? 6. 2006 ya. Ini kan 2013. Jadi ada waktu sekitar berapa? Mungkin 6 tahun, 7 tahun ya. Gitu. Kalau yang diketahui, nanti mungkin Bapak Ibu bisa sharing juga, khawatir bisa jadi mungkin nanti ada pendapat yang berbeda. Biasanya kan evaluasi kurikulum itu sekitar 10 tahun ya. 10 tahun. Tapi ini dari KTSP ke Kurtilas itu sekitar 6 sampai 7 tahun ya. Tapi mungkin digodoknya digolkannya kan 2013 ya, digolkannya. Tapi kalau saya lihat itu instruksi presidennya 2012 ya. 2012 ya, 2012. Mungkin digolkannya itu 2013. Itu membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 7 tahun gitu ya. Perjalanan kurikulumnya. Nah, ini empirisnya seperti ini kurang lebih ya. Jadi sama tadi ke arah karakter siswanya tadi ya. Termasuk literasi nih, kemampuan literasi kita yang masih rendah ya dalam IPA-nya gitu ya. Penalarannya ya, termasuk penalaran kita yang masih rendah di siswanya gitu. Nah, nanti Bapak Ibu silakan bisa sharing ya. Termasuk ini 1 sampai slide 4, termasuk landasan teoritisnya. Nah, ini ya. Jadi teori dasar yang membangun Kurtilas itu ini ya. Ini ya. Jadi kurikulum berbasis kompetensi. Karena kalau orang-orang yang memang berkecimpung dalam dunia kurikulum, mereka punya basic keilmuan ya. Teori-teori tentang kurikulum. Kalau kita kan bicara teori belajar ya. Kita teori belajar misalkan ya. Teori belajar konstruktif, teori belajar behavioristik, dan sebagainya. Nah, kalau orang-orang di kurikulum, mereka punya teori tersendiri ya. Nah, kalau kita bicara 2013, ini standar business education. Seperti itu. Nah, ini kalau karakteristiknya, di sini ada SKL-nya ya. Ada 8 standar, kalau tidak salah ya. Ada 8 standar seperti bunyikan di situ ya. Macam-macam 8 standarnya. Nanti ada di slide yang berikutnya, itu bisa dimunculkan di sana. Nah, itu Bapak Ibu yang mendasari akhirnya perubahan kurikulum 2013.
Nah, sampai sini Bapak Ibu mungkin ada tambahan-tambahan, silakan ditanggapi juga, mungkin ada beberapa hal, enggak? Apakah masih on Bapak Ibu nih? Atau sudah Oh, kekerubukan perutnya? Masih, Bu. Masih on masih ya, Bu, sampai setengah 12 Bapak Ibu ya. Oh, izin silakan siapa? Bu Rika. Rika. Oh, itu ada resen. Bu Rika, Ya, mangga Bu Rika. ya. Mau bertanya, Bu. Kalau saya kan lebih ke penikmat kurikulum mungkin ya, atau apa istilahnya yang diaplikasikan gitu dari KBK mungkin yang terasa. Kalau dilihat-lihat kan bukan setiap tahun, mungkin setiap jenjang sekolah saya berbeda-beda gitu Bu kurikulumnya. Sampai sekarang terus berganti. Kalau sekarang kan posisinya sebagai guru gitu ya, jadi tidak Guru di merasakan mana Bu? seperti apa di SMP SMP-nya negeri atau SMP terpadu gitu? swasta. Yang Ya punya di SMP Plus. spesial kurikulum? Oh ya, ya. SMP Plus, tapi kalau kurikulum masih mengikuti yang umum dari pemerintah, cuman Oh, ada hal-hal yang lebih dari yang lain gitu lah dari SMP negeri. ya, ya. Ya, maksud saya begini Bu, menurut Ibu gitu ya, mungkin sebagai dosen atau sebagai pengamat kurikulum gitu, eh, apa ya, kalau misalnya saya sering dengar kurikulum yang dulu itu lebih baik katanya dari yang sekarang-sekarang. Hmm, Dibuktikan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip berhasil gitu ya, mungkin lebih apa ya, dari sisi tanggung jawabnya, dari sisi kemampuan apanya gitu, berbeda dengan yang sekarang. Nah, kalau menurut Ibu, apakah dengan kurikulum yang berkembang di Indonesia itu teh eh, apa ya? Apa kurikulumnya yang salah gitu, atau penerapan kurikulumnya yang salah, atau memang tidak sejalan dengan karakteristik siswa pelajar di Indonesia, atau seperti apa gitu? Kemudian oh ya. kalau kurikulum itu membuat kurikulum itu Indonesia sendiri gitu, itu berkiblat ke mana Bu, pendidikannya kalau misalnya di dunia gitu, berkiblat ke negara apa? Barangkali kan nanti ada yang dicaplok ya, kurikulum-kurikulum dari negara mana, Ya, ya, ya. terus yang dikombine dengan karakteristik pelajar di Indonesia sehingga jadilah sebuah kurikulum gitu. Nah, kalau Indonesia sendiri gitu, ini lebih berkiblat ke mana? Ya, terima Ya, kasih ya. Bu, itu saja. Ya, baik. Mungkin ada beberapa yang kita perlu lebih lebih lanjut lagi pelajari Bapak Ibu ya, karena terus terang saya sendiri kan eh, tidak berkecimpung banyak, dalam artian bukan orang kurikulum langsung gitu ya dari pusat kurikulumnya. Ini hanya sekedar membaca saja dari studi literatur Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin yang perlu ditanyakan ke Ibu Rizka. Ini generasi dulu itu generasi yang era mana Bu? Apakah yang era baby boomers atau era yang mana Bu? Dulu tuh yang mana Bu? Dulu tuh yang mana Bu? Kayaknya yang CBSA gitu ya. Soalnya kalau Oh, saya kita-kita ngobrol, nih, kita-kita nih. mungkin mungkin soalnya suka ngobrol sama guru-guru senior ya yang usianya 50 gitu. Oh, Eh, Bilangnya gitu, apa semakin ke sini kurikulum semakin sulit membentuk siswa katanya gitu. Nggak tahu karena siswanya yang berubah juga. oh iya. Ya betul Bu, karena memang ini mungkin ada aspek lain juga ya Bu ya. Ada aspek yang lain yang di luar eh, pembicaraan di kurikulum gitu ya. Mungkin ini pengamatan kecil-kecilan ya dari kita-kita nih. Sebagai eh, subjek dari penerima kurikulum ya pada saat era 94 atau era sebelumnya ya, pada saat kita SD gitu ya. Kenapa akhirnya memang anak-anak sekarang itu mungkin tadi dianggapnya apa agak susah gitu ya, mungkin dari karakternya, mungkin berarti dari karakter ya Bu ya, atau gimana, dari karakter Bu? Dari karakter, Halo, dari karena hasil, punya ya. ada indikatornya gitu Bu ya. Jadi ketika kita menentukan, karena gini mungkin yang perlu diluruskan di sini, yang perlu lebih apa di ditanya lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tadi menentukan indikator keberhasilan itu antara anak-anak yang generasi yang dulu, generasi X misalkan Bapak Ibu ya, atau generasi baby boomers. Eh, ini tadi indikator keberhasilannya seperti apa gitu tadi, dan menganggap
kita itu generasi yang lebih baik dibanding anak-anak yang generasi alpha gitu ya. Karena kadang kan memang bisa jadi itu indikatornya akan berbeda ya satu sama lain. Mungkin kalau generasi kita gitu ya dari sisi karena kalau kita bicara dulu ya materi-materi biologi, kalau dulu yang dirasakan itu memang banyak sekali ya. Kalau dulu baca buku biologi SMP itu bisa jadi mungkin kita kuat dari sisi tadi penguasaan materinya gitu ya, penguasaan materinya. Tapi mungkin dari sisi kreativitas mungkin generasi kita tidak sama seperti generasi-generasi saat ini gitu. Jadi mungkin harus lebih diperjelas lagi tadi indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan sebenarnya adanya di tujuan pendidikan. Misalkan kata tadi, misalkan ya, kalau kita bicara konteksnya pendidikan IPA, ya, tadi yang awal mana ya? Nah, yang awal ini, misalkan tadi kan harapannya ini ya, misalkan agar siswa itu bisa melek sains gitu ya, bisa melek sains sederhana aja biar agar siswa itu bisa melek sains. Nah, kira-kira melek sains, literasi sainsnya zaman antara anak-anak kita nih, kita sendiri dengan melek sainsnya siswa saat ini sejauh mana gitu. Itu mungkin eh, Ibu Rika gitu. Karena mungkin anak-anak sekarang dari karena mungkin beda-beda masa ya. Sekarang kan teknologi sebegitu sebegitu berkembangnya ya, sehingga mereka mungkin lebih kreatif, lebih lebih kritis gitu. Kadangnya mereka lebih kreatif, mereka lebih kritis. Tapi mungkin dari sisi penguasaan konten mereka belum dibandingkan era kita yang bisa jadi ketinggalan zaman dari sisi teknologinya gitu. Itu mungkin Ibu, karena memang kita nggak lepas juga dari pengaruh-pengaruh tadi ya, pengaruh lingkungan yang sedemikian rupa gitu. Itu mungkin Bu, bagaimana Ibu? Atau ada pendapat yang lain? Ada tambahan mungkin dari yang lain, silakan. Oh ya tadi ya, kita kurikulum berkiblat kemana Bapak Ibu ya? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, nah kalau yang dipahami di sini Bapak Ibu, kalau dari studi-studi literatur ya, dari bahan-bahan perkuliahan, sepertinya kita memang masih mungkin kita mengkombinkan kali ya upaya mungkin dari para tim perumus kurikulum gitu ya. Ini mungkin harus bertanya juga ke Prof. Hairul nih ya, yang sudah malang melintang di dunia kurikulum. Mungkin sepertinya kita mungkin berupaya untuk mengcombine antara kurikulum yang memang dari negara-negara barat gitu ya, yang mungkin disesuaikan dengan sisi konteks keindonesiaan gitu ya. Misalkan kalau kita bicara di kurikulum 2013 ini, saya coba buka slide lagi ya. Contoh kurikulum 2013 ini ya. Mana ya? Nah ini ya, sebentar. Nah ini misalkan ya. Ini contohnya kurikulum 13 ya. Di sini nih. Misalkan ada aspek-aspek agamanya, misalkan kan ada kumpulan kurikulum ada materi agama kan di situ ya, di materi pelajaran. Ada aspek agamanya, mungkin aspek sosial budayanya yang mungkin ini berbeda dengan di negara-negara barat seperti itu. Sepertinya ini ya, jadi tim perumus itu, tim ahli yang merumuskan kurikulum itu mereka mengkombinasikan antara kurikulum yang memang karena mereka ada teori-teori mengenai pengembangan kurikulum Bapak Ibu tadi ya, dengan yang memang sudah ajak ya, yang dari negara barat. Nah, coba disesuaikan dengan kultur gitu Indonesianya tadi. Misalkan dari aspek tadi ada materi agamanya, mungkin ada materi-materi seni dan budayanya. Cuma nanti tidak untuk kemungkinan, misalkan ketika bicara konteksnya yang ini sebentar saya buka yang ini ya, yang nah, yang tingkat satuan pendidikan, misalkan kan bagaimana akhirnya diserahkan kepada masing-masing sekolah. Kalau nggak salah muatan lokal itu di KTSP atau di KBK ya Bu ya dulu? Masih ingat nggak? Yang muatan lokal. KBK itu Bu ya? KBK. Oh, bukan KTSP ya, Oh muatan iya, lokal. KTSP Bu. ada muatan lokal dulu, ingat ya. Nah, kayak muatan lokal, kayak gitu kan. Nah, ini kan ada kepentingan nasional dan kepentingan daerah, makanya ada muatan lokal. Nah, itu dikombinkan dengan konteks keindonesiaannya seperti itu. Ya, tapi tetap dalam sisi yang memang masih tadi ada apa ya? Ada
campuran-campurannya itu dengan yang pendidikan dari barat ya seperti itu. Kecuali memang nanti karena kan kalau kita buat SDIT ataupun di kayak di madrasah kan tapi ada kurikulum nasional kan tetap berlaku ya walaupun nanti mungkin ada dikombinasikan dengan kurikulum di lokal di madrasahnya seperti itu. Itu mungkin ada Bapak Ibu yang boleh berpendapat yang lain silakan. Halo. Itu bagaimana Bu Rika? Mudah-mudahan Ibu tidak puas ya. Jadi terus kita sama-sama mencari ya. Tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan Ibu Rika ya. Dan teman-teman yang lain pun sama. Iya. Bagaimana Bu? Iya, cukup. Iya. Sementara cukup Bu. Terima kasih ya Ya. Kak. Nanti digali lagi lah ya. Digali lagi ya. Karena Betul, betul. bagaimanapun memang pengaruh lingkungan begitu besar Bu. Jadi kita mendidik di sekolah sedemikian rupa Bapak Ibu ya. Agar anak-anak kita soleh gitu ya, soleha, berkarakter tadi ya, bersikap ilmiah katakanlah kalau konteks IPA-nya gitu ya. Tapi mungkin di yang lain-lain kalau lingkungan keluarga, mungkin lingkungan masyarakat juga ya, itu mempengaruhi ya anak-anak kita. Kalau zaman kita kan informasi mungkin hanya dari guru aja ya, hanya dari guru informasi dari orang tua, informasi hanya dari buku saja. Jadi kita nurut gitu ya ke buku ya, ke orang tua, ke guru buku, nurut tentang konsep tersebut. Tapi sekarang kan mereka bisa googling sendiri gitu ya. Bisa mencari tahu sendiri gitu. Makanya mereka akhirnya lebih kritis gitu ya, lebih analitis gitu ya. Seperti itu ya. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ke slide berikutnya. Ya. Nah, ini tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ivan ya. Inilah perkembangan kurikulum Indonesia Bapak Ibu ya dari waktu ke waktu, dari sebelum kemerdekaan. Ini mah hanya ini aja Bapak Ibu ya, gambaran singkat saja. Sampai lain ya kalau dari versi dari pemerintah itu kan memang ini ya. Kenapa sih ada perubahan kurikulum dari waktu ke waktu Bapak Ibu? Ini misalkan dari 45 kemerdekaan 47 55 ini per berapa tahun ya kira-kira? Coba Pak Ibu bisa menghitung kira-kira per berapa tahun kita berubah kurikulumnya? Coba. Berapa tahun kira-kira? 10 ya. 10? Ada yang 10, ada yang singkat juga ya? Iya, ada yang kurang. Ada yang lebih Karena pendek dulu itu dari maaf. Mungkin Ibu siapa Bu? boleh menambahkan. Karena dulu Siapa mungkin ini? saya Neng Lani. Oh, Neng Lani. Ya. Gimana Bu? Mungkin dulu di kurikulum KBK itu di KTSP itu tuh masih transisi ya kurikulumnya. Jadi hanya beberapa tahun itu langsung tuh. Ini karena sampai saat tahun 2013 pun itu KTSP sampai yang kemarin juga masih tetap dinamainya itu KTSP sebenarnya. Ketika kita membuat satu kurikulum satuan pendidikan itu namanya tetap KTSP. Jadi kayaknya untuk yang KBK itu tuh memang transisi. Ya, karena yang pendek KBK ya dengan KTSP itu selang 2 tahun ya Bu ya, masa? Ya. Karena kebetulan dulu pas saat KBK 2004 tuh saya pun masih mengajar di MTS ya, itu merasakan pelaksanaan kurikulum KBK termasuk ke KTSP itu juga merasakan itu ya, hanya selang 2 tahun kalau tidak salah. Nah, ini pun dari sini kan dari 2013 akhirnya kita masuk ke pandemi ya. Dan akhirnya sekarang ke Merdeka Belajar gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau memang dari arahan dari yang kutipan dari Kemendikbudristek ini ya ini ya. Kenapa akhirnya memunculkan yang sekarang gitu ya, kurikulum yang baru ini ya ini terjadi learning loss apalagi pada saat pandemi ya. Pada saat pandemi ada nah tadi yang mungkin disampaikan juga tadi yang Ibu Rika tadi ya. Mungkin kalau generasi kita itu tentang IT mungkin tadi tidak ini ya, ketinggalan zaman dibanding sekarang. Nah, ini kita bagaimana nih ya generasi-generasi ini kita ini yang akhirnya bisa
berpacu ya dengan kemampuan IT-nya dengan anak-anak sekarang gitu ya. Baik. Nah, ini yang baru Bapak Ibu ya. Nah, sampai sini Bapak Ibu mungkin untuk Merdeka tidak akan saya kupas lebih lanjut ya. Kita diskusikan lebih detailnya nanti di pertemuan yang sesi berikutnya. Nah, kalau ini Bapak Ibu sebenarnya slide ini berkenaan dengan perkembangan kurikulum yang ciri khasnya. Misalkan ini saya ambil contoh 75 Bapak Ibu ya. Dari 75 ini tinggal baca saja sebenarnya. Dari 84 mungkin Bapak Ibu mengalami Bu, Bapak tahun 84 Saya belum, Bu. CBS-nya Belum, tidak. oh belum. 84 belum masuk sekolah kalau saya. Saya SD 86. Ya. Belum Ini sekolah, Bu. 84 udah ada ini KPS ya, ada pendekatannya ke arah proses skill ya, keterampilan proses itu sudah ya, CBSA. Ya betul, ketika saya SD dulu tahun 86 itu pada saat kelas 4 SD itu tahun 90 kan sudah ada CBSA gitu, ingat dulu ya. Nah, ini 94 tadi yang kita bicarakan gitu ya, ada catur ulang, tadi ada tujuan internasional umum, internasional khusus. Nah, ini penguasaan materi memang betul. Emang yang dirasakan ya. Makanya tadi produk kita itu produknya ada produk 94. Jadi memang ke materi kita lebih kuat ya dibandingkan keterampilan-keterampilan yang lain, karena memang arahan dari kurikulum 94 ini gitu ya, yang penyempurnaan dari 84 ke arah penguasaan materi, penguasaan konten. Memang yang saya ingat itu ketika dulu di SMA itu saya ingat buku biologi tebal sekali ya. Buku biologi tebal sekali, itu isinya materi-materi semua itu tentang pembelahan sel ya, termasuk materi fisikanya tuh Masya Allah sekali gitu ya. Jadi memang akhirnya kita harus rajin belajar itu karena harus menguasai materi yang diberikan oleh guru-guru pada masa itu, karena memang penguasaan materi yang diharapkan gitu, ya. Itu ya. Nah, kemudian kita beralih dari sini 94 nah ini KBK. Nah, ini karena yang kita udah masuk orde reformasi ya, udah lepas dari orde reformasi. Kalau ini kan masih produk orde baru ya. Orde baru, nah ini udah lepas dari orde reformasi. Nah, ini karena memang ketika orde baru kan sentralistik. Nah, tadi kan karena perkembangan kurikulum itu nggak lepas dari kondisi situasi politik gitu ya, situasi tadi apa empiriknya gitu ya. Jadi karena pemerintahannya akhirnya beralih jadi desentralistik ya, otonomi daerah ya kalau sekarang gitu ya, otonomi daerah, akhirnya muncullah KBK itu ya, berbasis kompetensi seperti SMK ya, seperti SMK sebenarnya. Betul nggak Bapak Ibu, coba yang mengalami KBK bagaimana ketika Iya, mengajar Bu. dulu, silakan. Siapa ini? Pak Ivan. Pak Ivan gimana Pak? Ya, jadi yang saya tahu tuh penerapan KBK dulu itu karena ada kebutuhan pasar untuk pekerja gitu. Jadi kompetensi-kompetensi pekerja itu pada kurang katanya. Jadi ditanamkanlah kompetensi-kompetensi tersebut di sekolah-sekolah gitu, seperti di pembelajaran-pembelajaran gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar ya, pekerja, termasuk kan tadi diserahkan kepada daerah kan gitu ya Pak Bu ya. Jadi tiap wilayah mungkin beda-beda. Baik. Nah, ini lanjut di KBK. Nah, ini baru KTSP ya sekitar 2006. Sebenarnya ini masih nyambung dengan KBK Bapak Ibu ya, kalau KTSP yang diketahui gitu ya. Masih sekolah ya. Jadi karena masih semangat desentralistik ya di KTSP juga, akhirnya kan sekolah ya membuat kurikulumnya tadi yang muatan-muatan lokal tadi. Baik, Bapak Ibu ada yang bisa ditambahkan dari KTSP juga? Nih siapa tahu ada yang punya pengalaman juga. Nah, ini ada yang seni kan di sini ya, ada muatan-muatan lokal tuh yang saya gitu seperti itu. Kemudian ini perbedaannya silakan mungkin bisa dipelajari lebih lanjut. Tadi yang spesial yang kurikulum 2013 tadi sudah dimunculkan, termasuk ini ada 8 standar juga ya. 8 standar ya. Ini kan itu muncul di itu akademiknya. Ibu saya ambil dari buku ini ya, proses di kurikulum 2013.
ini buku baru terbit 2018, jadi masih menggunakan 2013. Nah, kalau kita bicara konteksnya IPA ya ini ya. IPA itu dikembangkannya sebenarnya di Kurtilas itu integrative science tadi kan. Ada IPA gitu ya, ada fisikanya, biologinya, eh, ada kimianya. Nah, ini harapannya tadi Bapak Ibu. Tadi tujuan pembelajaran IPA itu tadi ya, aplikatif ya, menumbuhkan rasa ingin tahu siswa biar mereka tuh terus meneliti, terus menjelajah alam, terus observasi, terus praktikum, eksperimen dan sebagainya. Termasuk tadi penalaran, keterampilan berpikir tadi ya, penalarannya jalan ya, minds of-nya jalan gitu ya. Kemudian di sini juga tadi kepedulian terhadap lingkungan, apalagi sekarang Bapak Ibu ya, yang kontekstual aja sekarang di Bandung, Bapak Ibu sedang apa terjadi di Bandung sekarang yang lagi ramai ini? Polusi, Bu. Polusi. Betul ya di Bandung polusi. Mungkin kalau polusi di Jakarta kali ya atau di Jabodetabek ya. Kalau di Bandung lagi ramai apa Bapak Ibu? Bandung Raya. Macet. Macet. Sampah Bapak Ibu ya. Ya, ya kan kita akhirnya membuat TPS ya, TPS karena Sarimukti. Nah, ini kan bagaimana akhirnya menumbuhkan Oh ya. sikap peduli siswa terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya, misalkan banyak sampah di sekelilingnya. Seperti itu ya. Itu kan ada tanggung jawab lingkungan terhadap alam termasuk sosial kan, bagaimana nanti kan Bapak Ibu ada sosio saintifik ya. Bapak Ibu kalau nanti misalkan ada yang tertarik untuk meneliti tentang sosio saintifik, ada kalau nggak salah, oh ya semester kemarin ya, yang semester kemarin tentang sosio saintifik misalkan ya, bagaimana eh, masyarakat gitu ya, masyarakat itu menerima tentang sains ya, tentang penemuan-penemuan sains ya, itu bisa diteliti ya, aspek sosialnya bagaimana seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau untuk kurikulum merdeka ini kan kita buat sampai kurtilas ya. Nanti untuk kurikulum merdeka silakan nanti disampaikan, diskusikan oleh kelompok mahasiswa. Ini kan sudah dibagi-bagi Bapak Ibu ya pembagiannya, sudah kan? Sudah, Bu. Tapi Sudah ya. kami materinya belum tahu itu, Bu. Oh, ada di RPS-nya Pak. Oh iya. Saya udah di-upload kan Google Drive-nya yang RPS-nya. Ya. Oh iya, iya. Iya ya. Iya, udah Nah, ada. Bapak Ibu silakan nanti bagi-bagi, ada yang 2 orang. Oh, itu ada tulisan kan ada yang 3 orang. Ada 3 orang situ ya, 3 orang. Ada yang kalau yang nggak ada, sebentar nanti saya coba kalau masih ada waktu, nanti saya coba share screen lagi. Nah, ini terakhir Bapak Ibu sebagai penutup ya, paling di sini eh ini ya, jadi visi pendidikan pasar umum ini ya, jadi literasi sains ya, teknologi dan sebagainya, termasuk Bapak Ibu tadi yang KPS-nya juga akhirnya dimunculkan juga ya. Dan terakhir jangan lupa ini menumbuhkan keagungan kepada Tuhan, jadi kepada Allah ya, bagaimana akhirnya bisa muncul tadi karakter. Kalau memang ini benar-benar dibelajarkan ke anak-anak sebenarnya sudah cukup seperti ini gitu ya tadi. Baik, itu mungkin untuk tugas berikutnya mahasiswa ya di sesi pertemuan ketiga. Masih ada waktu kah Bapak Ibu sebelum kita alih ke tadi yang RPS, mungkin eh, ditekankan lagi? Ada waktu ya? Saya izin Ada, Bapak Bu. Ibu, saya coba yang RPS-nya ini. Atau sebelum ke RPS ada tambahan dulu dari Bapak Ibu? Enggak? Nah, ini sudah munculkah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Coba ulang. Nah, ini yang RPS kemarin yang di pertemuan pertama. Nah, Bapak Ibu, nah ini dia. Nah, ini bahan kajian kita. Ya, ini yang pertemuan 1 dan pertemuan 2 sudah ya oleh Prof. Hairul dengan saya gitu ya sebagai pendamping Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti yang ini yang dari mulai 3 sampai ke 10 Bapak Ibu. Nanti oleh Bapak Ibu. Karena kalau yang 11 ini mini riset tentang kurikulum dan desain pembelajaran IPA. Jangan lupa Pak Ibu nanti kaitkan dengan kurikulum. Kalaupun akhirnya meneliti, mengobservasi desain, selalu dikaitkan dengan kurikulumnya. Karena kan kita kuliahnya kurikulum dan desain pembelajaran. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti minggu berikutnya, silakan aja mangga itu mah terserah Bapak Ibu yang beri kocoknya bagaimana, mangga terlangkung. Jadi pertemuan ketiga mengenai ini tren isu ya. Ini bisa 3 orang karena
ini kan ada 25 orang ya, jadi ini ada beberapa yang, misalkan yang poin 3 orang ini sengaja karena misi belum pada siap gitu ya. Ya sudah 3 orang deh. Mudah-mudahan kalau 3 orang itu sudah siap gitu ya, berkolaborasi yang menampilkan tadi PPT-nya. Nah, Bapak Ibu tolong nanti eh, tidak dalam bentuk makalah tapi dalam bentuk artikel jurnal ya. Jadi template artikel jurnal. Boleh apapun jurnalnya silakan ya. Jadi kita dibiasakan untuk menulis sesuai dengan template artikel jurnal Bapak Ibu. Jadi nggak bentuk makalah yang apa lembar-lembar kayak gitu ya. Nah, nanti yang pertemuan 4 3 orang lagi, yang pertemuan 5 ini 3 orang kan awal-awal. Nah, selanjutnya ini ada yang 2, yang 6 2, 7 2, 8 3 karena kita ini butuh informasi banyak ya Bapak Ibu. Yang 9 juga sama, ini 3 orang, yang 10 2. Ini mudah-mudahan sudah tercover 25 orang untuk bisa mengerjakan tadi ya tugas ini. Itu. Dan termasuk tambahan-tambahannya pun sudah di-share Bapak Ibu yang dari Prof. Hairul ya, yang tren dan isu kurikulum membahas apa saja, misalkan masalah membahas apa saja, itu silakan Bapak Ibu itu acuannya, nanti boleh ditambahkan juga kalau Bapak Ibu menemukan yang lain, itu boleh dielaborasikan ya, yang pasti ada ya citasinya ya, seperti itu. Baik, sampai sini Bapak Ibu. Nah, kalau yang 11 ini nanti setelah ini beres, silakan Bapak Ibu kita observasi. Dari sekarang Bapak Ibu sudah bisa ini ya, sudah observasi kalau memang ada kesempatannya. Dan mulai dari pertemuan kedua sampai ke 10 Bapak Ibu membuat tadi bagian konsep resume ya, 1 halaman. Silakan diupload di Google Drive. Yang pasti Bapak Ibu dalam 1 semester itu sudah lengkap ada 9 ya. Ada 9 resume. Jadi nggak mesti upload 1 minggu 1, sebenarnya nggak mesti juga. Tapi yang pasti Bapak Ibu kalau nanti di ujungnya diakumulasikan, khawatirnya kan jadi tercecer gitu ya. Jadi ya biar Bapak Ibu juga sambil membaca, sambil menghemat waktu, karena khawatir nanti kan semakin sibuk. Ya setiap ada pertemuan silakan upload bagian konsepnya gitu. Ya, baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan untuk minggu depan? Ada pertanyaan? Halo. Cukup? Cukup, Ini pada Bu. diam aja. Sepertinya sudah tidak kuat ya. Baik. Yang laki-laki mau Jumatan. Oh, sudah tidak fokus lagi. Ya, Baik, mungkin izin ya, baik. Prof. Hairulnya apakah masih ada di sini? Kemudian Prof. Hairulnya sedang ada 2 kegiatan juga Bapak Ibu. Baik. Oh, sudah tidak ada ya Prof. Hairul? Baik, Bapak Ibu, kalau mungkin kalau ada yang masih penasaran, teruslah belajar Bapak Ibu ya. Teruslah belajar, kita kan pembelajar ya sampai akhir hayat ya, seperti tuntunan Al-Qur'an juga. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan semakin penasaran Bapak Ibu ya. Silakan lebih lanjut. Sudah diupload di Google Drive-nya. Baik, kita akhiri ucapan istighfar. Alhamdulillah, doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.